Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa semester 3 pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Kali ini kita akan lebih fokus kepada pertemuan ketiga yang sebelumnya adalah kita membahas tentang kerangka atau konsep bagaimana meneliti pendekatan sejarah. Kita sebelum lebih lanjut kita peradaban Islam pada masa pengembangan pada masa Rasulullah maupun sahabat dan seterusnya, kita ke peradaban sebelum Islam masuk di dunia. Lebih tepatnya nanti kita akan fokus kepada perkembangan atau peradaban Islam pada zaman Romawi, kemudian Persia, kemudian pada masa Arab Jahiliyah. Ini harapannya dalam perkuliahan kali ini rekan-rekan semuanya mahasiswa itu bisa memahami peradaban dunia sebelum Islam, karena bagaimanapun juga peradaban Islam yang muncul pada waktu itu ada sedikit banyak dipengaruhi oleh beberapa sistem dari peradaban sebelumnya. Nah, ini gambaran pada mata kuliah kali ini. Namun untuk mengawali perkuliahan ini, alangkah baiknya kita buka dulu dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya tegaskan kembali untuk sub CPMK, capaian pembelajaran kali ini, mahasiswa ini diharapkan untuk bisa memahami peradaban dunia sebelum Islam. Tadi seperti saya singgung, peradaban Islam yang saat ini yang kita rasakan atau sebelum pada zaman era Rasulullah maupun setelahnya akan punya dipengaruhi besar oleh peradaban-peradaban sebelumnya, yaitu yang periode itu ada tiga peradaban yang besar yang sangat berpengaruh, yaitu pada era atau zaman Romawi kuno, kemudian yang kedua ada masa Persia, dan Arab sendiri, tetapi yang kita sebut nanti adalah Arab Jahiliyah. Nah, beberapa sistem yang mempengaruhi pada peradaban Islam itu ada yang saat ini kita singgung di empat sistem yang mempengaruhi. Yang pertama adalah sistem religi, kemudian ada sistem sosial politik. Sistem religi nanti adalah berkaitan dengan sistem keagamaan. Ini akan sangat berpengaruh terhadap masuknya Islam atau pendekatan Islam dan bagaimana perkembangan selanjutnya. Kemudian sistem sosial politik ini juga sama pentingnya, sangat mempengaruhi, karena bagaimanapun juga demografi atau sosial waktu itu dan politik yang berkembang pada sebelum Islam ini sangat mendominasi. Kemudian sistem sosial kebudayaan yang berkembang sebelum Islam ini juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan intelektual, keilmuan maupun sisi budaya yang lain itu di masa-masa Islam. Begitu juga dengan sistem ekonomi. Nah, satu persatu akan kita diskusikan, akan kita bahas lebih lanjut berkaitan dengan sistem yang mempengaruhi dari peradaban Islam. Yang pertama adalah sistem religi. Nah, sistem religi ini seperti kita tahu adalah mayoritas bangsa Arab itu menganut satu paham wasani, artinya menyembah berhala. Penyebaran agama wasani ini pertama adalah Amr bin Luhai al-Khuzai. Dialah orang yang pertama membawa patung dari negara Syam ke Ka'bah. Jadi awal provokator pertama yang membawa berhala itu adalah Amr yang menganut paham wasani. Nah, sebelum kelahiran Nabi Muhammad sendiri, sebagian bangsa Arab di Hijaz, Mekah. Hijaz ini mencakup Mekah, kemudian Yasrib yang saat ini kita kenal dengan Madinah, kemudian Taif dan sekitarnya.
itu sudah memiliki kepercayaan. Jadi jauh sebelum itu sudah mempunyai kepercayaan sendiri dalam pola religi yang dianut oleh masyarakat Makkah dan sekitarnya. Tidak hanya sistem kepercayaan, juga termasuk tradisi-tradisi yang mempengaruhi, ya, tradisi yang mempengaruhi atau yang berkembang pada saat itu. Sehingga ada tiga pengaruh agama besar yang ada di Mekah atau sebelum kelahiran Nabi Muhammad ini. Yang pertama adalah Yahudi. Nah, Yahudi ini dinisbatkan kepada Nabi Musa. Kita tidak perlu berpanjang lagi terhadap bagaimana sejarah tentang umat Yahudi. Ini akan di pembahasan yang berbeda. Kemudian ada Kristen. Kristen ini sudah muncul duluan karena ini dinisbatkan kepada Nabi Isa. Jauh sebelum Nabi Muhammad ini itu sudah ada Kristen. Nah, ini juga sistem religi yang mempengaruhi keyakinan dan praktek keagamaan pada masyarakat Arab. Yang terakhir adalah Zoroaster, artinya Majusi. Selain Yahudi, ada Majusi juga, itu dinisbatkan kepada Zarathustra. Nah, agama Majusi. Ini tiga agama besar ini yang sudah ada, yang sudah berkembang sebelum Islam datang di era atau pada zaman era Nabi Muhammad. Nah, kita lanjut kepada yang kedua adalah nah ini kita jelaskan lebih dahulu. Karena agama asli bangsa Arab itu tadi ada tiga pengaruh agama besar. Nah, asli negara Arab, bangsa Arab sendiri sebelum kelahiran Nabi Muhammad, yaitu di Mekah, sebelumnya sudah mempunyai satu keyakinan atau satu sistem pedoman religi, yaitu beragama pagan. Pagan dimaksud adalah menyembah berhala. Namun, meskipun ada tiga agama tadi, mulai Yahudi, Majusi, kemudian Kristen, mereka memposisikan Ka'bah ini menjadi tempat yang sangat paling suci, tetap sebagai sentral ibadah. Jadi Ka'bah ini dari dulu itu bertahan, bahkan dikatakan sejak dari Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Muhammad itu bertahan, artinya tetap eksis, namun kegunaannya berbeda. Nah, itu kan karena sebelum Islam datang ini sudah ada tiga agama besar, yang menjadi keyakinan atau kepercayaan pada bangsa Arab waktu itu. Jadi ini yang perlu dipahami terlebih dahulu, sehingga nanti ada irisan-irisan. Kalau kita amati dari ini, karena memang dari awal itu sudah mempunyai satu keyakinan pagan. Nah, Yahudi maupun Kristen maupun Majusi ketika masuk pun itu mudah diterima. Kenapa mudah diterima? Karena polanya sama-sama menyembah, ya, sama-sama menyembah berhala atau patung. Ini sistem yang pertama. Kemudian perkembangan Islam, peradaban Islam itu juga dipengaruhi oleh peradaban sebelumnya. Yang kedua adalah sistem sosial politik. Sistem perpolitikan ini itu pada kita membahas ke sekitar abad ke-6, ya, 6 Masehi. 6 Masehi ini sangat didominasi atau dipengaruhi oleh dua kerajaan besar. Nah, seperti yang tadi kita singgung seperti di awal, ada tiga item, baik satu di sisi tadi Romawi, kemudian Persia, yang berikutnya adalah Arab Jahiliyah. Tadi Arab Jahiliyah sudah kita singgung berkaitan dengan keyakinan menyembah berhala atau pagan. Gitu. Nah, sistem sosial politik yang tadi didominasi oleh dua kelompok atau dua kerajaan besar. Yang pertama adalah Persia, kalau dalam bahasa lama adalah Sasania, dan Bizantium atau Romawi Timur. Ini dua kerajaan yang sangat besar yang mempengaruhi pola sosial dan politik yang ada di Arab. Persia itu di belahan timur dunia, berpusat di Isfahan.
Ya, pusat di Isfahan, tepatnya kalau sekarang adalah apa namanya negara Iran. Jadi sebelum Islam yang di Mekah ini berkembang pun, ya, itu Iran ini sudah mempunyai satu peradaban yang sangat maju. Artinya kalau dikatakan jahiliyah versi Arab ya berbeda. Nah, nanti karena sudah mempunyai suatu struktur sosial dan politik, ketika ngomong kerajaan berarti sudah mempunyai suatu norma aturan. Nah, ini yang berpusat di Iran di bawah kekuasaan Khusrau II, ya. Tapi mereka beragama Majusi. Gitu. Di Iran ini dulunya beragama Majusi. Yang kedua adalah Bizantium atau di Romawi Timur. Ini di belahan barat dunia, berpusat di Konstantinopel, yang saat ini kita kenal dengan negara Turki. Nah, di bawah kekuasaan Kaisar Maurice yang bergelar Augustus keturunan Agustus I, ini mereka menggunakan agama Kristen sebagai agama resmi kerajaan atau negara. Nah, Arab di tengah-tengah, Arab ini di tengah-tengah ya, Arab di tengah-tengah diapit oleh dua kerajaan besar, salah satu Majusi, satu Kristen. Tentu mempunyai satu pengaruh besar terhadap yang di tengah-tengah ini. Gitu ya. Baik yang sebelah timur maupun sebelah barat ini saling mempengaruhi. Tetapi dari dua kultur atau dua demografi ini, dari dua negara ini, mereka sudah mempunyai struktur, artinya norma-norma dalam pola kehidupan atau bermasyarakat dan bersosial pada waktu itu. Nah, kemudian sistem sosial budaya, kalau tadi sistem sosial politik, ini sekarang budaya. Nah, bentuk kesenian syair dapat menggambarkan kehidupan, budi pekerti atau adat istiadat bangsa Arab pra-Islam yang dikenal dengan zaman jahiliyah. Dalam bidang muamalah di antara mereka eh, kebolehan transaksi atau mubadalah atau barter jual beli kerjasama pertanian. Nah, di antara ketentuan hukum keluarga yang berkembang di Arab ini, pra-Arab, pra-Islam maksudnya adalah kebolehan poligami dengan perempuan tanpa batas. Ini sudah menjadi satu budaya. Baik sistem barter, ya, sistem barter atau mubadalah tadi, kemudian pola keluarga yang boleh beristri sesukanya, ini sudah menjadi satu tradisi pada era pra-Islam datang. Nah, sehingga Islam datang dengan batasan-batasan tertentu, ini nanti memang pertama awal berat untuk diterima. Karena kecuali kalau Kristen, Majusi, Yahudi ini pola keyakinannya sama, sehingga mudah tidak mempunyai gesekan atau gesekannya nggak begitu terasa. Begitu. Berbeda dengan Islam yang penyembahannya adalah apa namanya wujudihi, tetapi tidak tampak dilihat mata, yaitu harus menyembah Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini berbeda. Karena agama-agama sebelumnya memang menyembah hal yang sudah benda atau hewan-hewan yang disakralkan. Gitu. Jadi akan sangat berbeda nanti. Penerimaannya dan gesekannya itu pasti sangat berpengaruh terhadap perkembangan awal Islam datang di Timur Tengah atau di negara Arab. Kemudian adalah sistem ekonomi. Jalur Arab ini seperti kita ketahui tadi disampaikan di awal terletak pada jalur perdagangan Syam dan Tiongkok. Begitu juga ada timur dan barat, ada kerajaan-kerajaan yang memang menjadi tonggak kanan kirinya di tengah-tengah itu bangsa Arab. Kita tambah lagi jalur sutra ini sebagai jalur perdagangan Arab dan Tiongkok karena di Timur Tengah dengan kondisi yang gurun pasir, di Arab ini mempunyai satu oasis ya, atau apa ya, sumber mata air yaitu Zam-Zam, ini menjadi sebagai tempat transit antar negara, ya, tempat transit antar negara hanya untuk menjadi transit. Ketika ada transit ini pasti ada satu interaksi dan komunikasi. Nah, sehingga sistem budaya, politik maupun yang lain ini akan lebih muncul di sana. Nah, sumber ekonomi utama yang menjadi penghasil orang Arab itu sangat dikenal dengan bisnis atau perdagangannya. Memang terkenal dengan perdagangan karena hampir mayoritas secara
geografis ini adalah gurun pasir. Nggak ada hal yang bisa dilakukan dengan pertanian kecuali beberapa daerah selain memang berdagang. Dan jalur ini sebagai jalur yang luar biasa karena sebagai jalur transit gitu. Pasti orang ketika lewat untuk mau berdagang antar negara lewatnya di situ. Nah, orang Quraisy biasanya mengadakan perjalanan terutama untuk berdagang di negara Syam pada musim panas dan ke negeri Yaman pada musim dingin. Nah, selain sebagai transit, mereka juga hobi atau memang melakukan satu niaga dengan ke berbagai negara. Nah, ini empat sistem ini yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan peradaban pra-Islam di Makkah atau dan sekitarnya. Nah, kurang lebih gambarannya begitu. Nanti rekan-rekan bisa mempelajari modul yang telah kita bagikan, kemudian memberikan satu catatan komentar, di mana komentar melihat dari beberapa progres ini diintegrasikan dengan jurusan atau program studinya. Minimal ada satu catatan atau pandangan, gitu kan. Boleh juga nanti ada menyusun satu resume terhadap yang kajian ini yang diintegrasikan dengan program studi. Barangkali itu kurang lebihnya. Saya akhiri, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Kami ucapkan thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.